Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldewi Guna dengan NPM 108.16160 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba dengan bidang kajian manajemen komunikasi akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul hubungan brand equity terhadap minat beli dengan subvariabel studi korelasional brand equity Jeko Donuts and Coffee terhadap minat beli mahasiswa Kota Bandung. Baik, pada slide pertama terhadap ada latar belakangnya yaitu perkembangan zaman teknologi semakin berkembang dengan pesat, tentunya berpengaruh terhadap tingkat persaingan di dunia bisnis. Hal ini dikarenakan banyaknya produsen yang berlomba untuk menjadi yang terdepan di mata konsumennya. Inovasi serta gebrakan mengenai produk atau jasa dibuat dengan semaksimal mungkin dengan tujuan bisa bertahan dalam persaingan di pasar. Produsen juga harus bisa membuat merek serta berusaha mengkomunikasikan sebuah merek kepada calon konsumen yang potensial. Lalu merek yang sudah dibuat harus dikenalkan, harus memiliki ekuitas yang kuat untuk tetap bersaing, merebut dan menguasai pasar. Selain itu, semakin kuat brand equity dari suatu merek, maka semakin kuat juga daya tarik di benak konsumen untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Hal ini tentunya mempengaruhi minat beli konsumen yang semakin meningkat juga membuat perusahaan dituntut semakin pintar dalam mengembangkan usahanya. Pada penelitian ini, saya memilih Jeko Donuts and Coffee sebagai objek penelitian karena Jeko Donuts and Coffee berhasil membuat merek donat yang lebih terkenal dibanding pesaingnya. Saya juga menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan cara probability sampling dengan metode sample random sampling dengan memilih mahasiswa Kota Bandung sebagai objek penelitiannya. Lalu ada identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Identifikasi masalah yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah bagaimana hubungan antara brand awareness terhadap minat beli. 2, bagaimana hubungan antara perceived quality terhadap minat beli. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara brand association terhadap minat beli. Yang keempat, bagaimana hubungan antara brand loyalty terhadap minat beli. Lalu tujuannya untuk mengetahui hubungan dari keempat subvariabel yang diuji tadi. Pada kerangka pemikiran, saya menggunakan teori SR pada penelitian ini untuk sebagai teori dasar dari kedua variabel yang diuji, yaitu variabel X brand equity dan juga variabel Y yaitu minat beli. Paradigma pada penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, yaitu paradigma yang mempercayai bahwa realitas dan kebenaran dari suatu fenomena bersifat tunggal. Lalu metode yaitu metode kuantitatif dan juga studi yang digunakan studi korelasional. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa Kota Bandung pada tahun 2019 yang berjumlah 323.255 orang, yang sumbernya yaitu forlab.risdekdikti, serta sampelnya yaitu berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Lovin. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer, kuesioner yang berisikan pertanyaan dan gambaran umum, serta mendapatkan responden mengenai penelitian brand equity yang digunakan Jeko Donuts and Coffee, yaitu data sekunder, ada sejarah dan literatur, buku jurnal penelitian sebelumnya, internet dan website. Selanjutnya ada operasional variabel dari 4 subvariabel tadi terhadap indikator, yaitu mudah diingat, terkenal, dapat diingat kembali, keragaman produk, keandalan, kemampuan pelayanan, brand atribut, brand benefit, word of mouth, brand of buyer, pengalaman, committed buyer, menggunakan skala Likert. Lalu pada operasional variabel Y terhadap brand equity, yaitu indikatornya pencarian informasi, keinginan untuk mencoba, dan menarasikan pembelian. Dari uji validitas dan reliable yang telah dilakukan, semua variabel dinyatakan valid dan reliable. Lalu dilakukan juga uji korelasi bivariat untuk mengetahui seberapa kuat hubungan dari variabel yang diuji. Semuanya dinyatakan pada kesadaran merek atau brand awareness dinyatakan hubungan rendah, perceived quality yaitu hubungannya kuat, brand association hubungannya kuat, brand loyalty yaitu hubungan yang sangat kuat, serta dari semua variabel ekuitas merek, tingkat hubungan sangat kuat. Lalu uji hipotesa yang dilakukan juga semuanya nyatakan H1 diterima.
Terakhir adalah pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan pada penelitian ini, seluruh indikator yang diuji pada penelitian ini nyatakan valid dan reliable. Yang kedua, dilihat dari uji korelasi bivariat secara keseluruhan maupun antar variabel dalam penelitian ini meliputi dimensi dari brand equity, dinyatakan adanya hubungan dengan variabel Y. Kesimpulannya, pada penelitian ini ditunjukkan hasil H0 ditolak dan H1 diterima, artinya adanya hubungan antara brand equity terhadap minat beli konsumen. Dari hasil yang diuji dari keempat indikator brand equity meliputi brand awareness, perceived quality, brand association, dan brand loyalty menunjukkan hasil H0 ditolak dan H1 diterima, artinya masing-masing indikator memiliki hubungan terhadap minat beli konsumen. Cukup segitu presentasi yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.